Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wulan Septiarifin pada channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang teori belajar humanisme. Apa itu teori humanisme? Teori humanisme ini adalah manusia bertanggung jawab terhadap pilihan dalam hidup dan perbuatannya, serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilakunya. Selanjutnya, belajar menurut teori humanisme. Menurut teori humanisme, belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Dalam teori pembelajaran humanisme, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia, atau mencapai aktualisasi diri dan sebagainya dapat tercapai. Selanjutnya ada penerapan teori belajar humanisme. Belajar adalah menekankan pentingnya isi dari proses belajar yang tujuannya adalah memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri. Aplikasi teori humanisme dalam pembelajaran, guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Selanjutnya ada tokoh penting dalam teori belajar humanisme. Yang pertama ada Abraham Maslow, kedua Carl Rogers, dan yang ketiga Arthur Combs. Yang pertama ada Abraham Maslow. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kepenelitian. Maslow melahirkan teori motivasi. Teori ini berawal dari praanggapan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik, setidaknya netral, bukan jahat. Kebutuhan-kebutuhan manusia yang diungkapkan oleh Maslow. Yang pertama ada kebutuhan dasar atau fisiologis. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya ada Carl Rogers. Carl Rogers menekankan bahwa perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Klien merupakan tokoh utama sehingga klien dapat lebih menjadi menerima dirinya sendiri. Carl Rogers menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip dasar humanisme. Yang pertama, manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. Yang kedua, belajar yang signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud-maksud sendiri. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya. Yang keempat, tugas-tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan dan diasimilasikan apabila ancaman-ancaman dari luar itu semakin kecil. Yang kelima, belajar yang bermakna diperoleh peserta didik dengan melakukannya. Yang keenam, belajar diperlancar bila mana peserta didik dilibatkan dalam proses belajar dan ikut bertanggung jawab terhadap proses belajar itu. Yang ketujuh, apabila ancaman terhadap diri peserta didik rendah, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan terjadilah proses belajar. Yang kedelapan, belajar inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi peserta didik seutuhnya, baik perasaan maupun intelek, merupakan cara yang dapat memberikan hasil yang mendalam dan lestari. Yang kesembilan, kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, kreativitas lebih mudah dicapai terutama jika peserta didik dibiasakan untuk mawas diri dan mengkritik dirinya sendiri, dan penilaian dari orang lain merupakan cara kedua yang penting. Yang terakhir, belajar yang paling berguna secara sosial di dalam dunia modern ini adalah belajar mengenai proses belajar, suatu keterbukaan yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuannya ke dalam diri sendiri mengenai proses perubahan itu. Selanjutnya ada Arthur Combs. Arthur Combs bersama dengan Donald Singh menyatakan bahwa belajar terjadi apabila mempunyai arti bagi individu tersebut. Artinya bahwa dalam kegiatan pembelajaran, guru tidak boleh memaksakan materi yang tidak disukai oleh siswa.
sehingga siswa belajar sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa adanya paksaan sedikit pun. Contoh, seorang guru mengeluh bahwa peserta didiknya tidak berminat mengikuti pembelajaran matematika, tetapi karena metode pembelajaran guru tidak menarik baginya. Seandainya guru tersebut mengubah metode pembelajaran yang merangsang, aktivitas peserta didik akan mengubah perilakunya menjadi antusias dan berminat mengikuti pembelajaran matematika. Dua hal penting dalam belajar menurut teori humanisme. Yang pertama, pemerolehan informasi baru. Peserta didik akan tertarik dan bersemangat untuk belajar jika apa yang dipelajari akan menjadi suatu informasi baru yang bermakna dan bermanfaat bagi dirinya. Informasi baru yang diperolehnya itu relevan dan dapat diaplikasikan. Yang kedua, personalisasi informasi. Informasi baru yang dipahami peserta didik itu bukan hasil transfer langsung dari guru ke peserta didik. Peserta didik sendirilah yang mencerna dan mengolah apa yang disampaikan guru menjadi sesuai dan bermakna. Next, prinsip teori belajar humanisme. Yang pertama, manusia mempunyai belajar alami. Kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Keempat, tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman siswa dalam memperoleh cara. Keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya. Ketujuh, belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. Kedelapan, belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Kesembilan, kepercayaan pada diri pada siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Kesepuluh, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Selanjutnya terakhir ada kelebihan dan kelemahan teori humanisme. Yang pertama ada kelebihan. 1. Teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. 2. Keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas di sekolah adalah kemampuan hidup bersama atau komunal bermasyarakat di antara peserta didik yang tentunya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Yang ketiga, suasana pembelajaran yang saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan mengungkapkan pendapat. Kedua, ada kekurangan. Pertama, siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Kedua, siswa yang tidak aktif dan malas akan merugikan diri sendiri dalam proses belajar. Ketiga, teori humanisme ini tidak bisa diuji dengan mudah. Yang keempat, banyak konsep dalam psikologi humanisme, seperti misalnya orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya, ini masih buram dan subjektif. Oke guys, kita sudah di akhir video. Thank you for watching and see you in the next video. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.